Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Adalah anugerah Tuhan kita masih bisa hidup, bernafas, dan merasakan kebaikan-kebaikannya pada saat ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai segala kegiatan dan aktivitas kita, adalah lebih baik kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bertolak dari ayat ini sebenarnya kalau kita tidak punya iman atau kehilangan iman, harusnya kita nggak perlu khawatir. Kenapa saudara? Kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut. Ya, kita dengarkan saja firman Kristus. Firman Allah mengatakan karena iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kalau kita mau beriman, dengarkan saja firman Kristus. Bahkan kalau kita melihat di ayat ini, kata pendengaran diulang sampai 2 kali. Artinya apa, saudara? Iman timbul ketika kita terus dan terus mendengar firman Kristus. Ya. Jadi kalau sekali kita mendengar dan kita belum percaya atau kita belum beriman, ya teruskan saja mendengar, terus dengarkan, terus dengarkan. Jangan bosan. Kadang-kala kita bosan, tetapi saat ini jangan bosan. Ya, kita dengarkan saja. Bukankah kita manusia itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat? Jadi kalau sesuatu yang negatif saja kita dengar dan langsung kita responi, apalagi firman Tuhan. Harusnya waktu kita mendengar firman Tuhan, responi. Karena itu akan menimbulkan iman. Kalau awalnya belum timbul iman, terus dengarkan, terus dengarkan. Karena lambat laun imanmu akan timbul. Amin. Karena kita harus ingat, firman itu adalah kuasa Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Mari cintai firman Tuhan. Ya, firman sanggup membangkitkan kita. Firman itu sanggup menyembuhkan, membersihkan kita. Baik, kita akan lihat contoh orang yang mendengarkan tentang firman Kristus, lalu imannya timbul dan menerima perubahan atau menerima mujizat. Kita lihat dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini mengisahkan tentang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, saya bacakan ayat 25 dikatakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita lihat di ayat ini. Jadi perempuan ini sakit pendarahan selama 12 tahun loh saudara. 12 tahun. Kita aja yang wanita, biasanya perempuan mengalami menstruasi paling lama 1 minggu. Nah, ini 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan ini hal yang tidak enak tentunya. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak mengalami kesembuhan. Ya, malah membuat dia makin sakit, keadaannya makin memburuk. Bahkan apa? Habis-habisan, bangkrut dia. Karena banyak biaya yang ia keluarkan untuk berobat. Dia sudah berobat ke sana ke sini tetapi tidak mengalami kesembuhan. Nah, sampai suatu saat kalau kita melihat di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan ayat 28 mengatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat 29, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, amazing ya, luar biasa. Diawali dengan apa saudara? Mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, lalu apa? Lalu timbul iman. Ketika timbul iman, inilah yang membuat ia berani menembus banyak orang dan mendekati Yesus. Dan ia berkata apa? Asal ku jamah saja, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Semuanya berawal apa? Dari dia mendengar berita-berita tentang Yesus.
mendengar pengajaran Yesus. Ini sangat penting saudara, karena membuat dia berani mendekati Yesus, berani ada di dalam kerumunan. Karena selama ini ia mendengar pengajaran tentang hukum Taurat ya, yang tidak memperbolehkan dia bersentuhan dengan orang lain. Karena dia akan menularkan orang lain dengan kenajisan. Dan orang lain menjadi najis karena dia mengalami pendarahan. Ya. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, malah dia punya keberanian untuk menghampiri Yesus. Dia berani ada di dalam kerumunan orang banyak dan dia berani menjamah Yesus. Dan akhirnya apa? Dia terima kesembuhan. Inilah pentingnya kita mendengar firman Kristus. Karena ketika kita mendengarkan firman Kristus akan timbul iman, menimbulkan iman. Dan seperti perempuan ini, dia terima mujizat. Amin. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Sudahkah kita membaca, mendengarkan firman Tuhan? Ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Sekarang kita punya teknologi ya. Tentunya mudah untuk kita membaca, mendengar firman Tuhan. Waktu kapanpun atau dimanapun kita bisa lakukan. Kita bisa buka YouTube, kita bisa buka di smartphone kita atau smart TV kita. Ya, apalagi yang kurang buat kita. Harusnya kita punya waktu. Tapi kebanyakan banyak orang mengatakan, aduh saya tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat saudara, kita sudah diberikan teknologi oleh Tuhan ya. Teknologi biarlah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kadangkala kita bisa chatting berjam-jam, kita bisa browsing berjam-jam, kita belanja online ya. Seharusnya teknologi ini menolong kita, bukan merampok hubungan kita dengan Tuhan. Kalau belum ada Alkitab di dalam smartphone saudara, mari di-download ya. Saya berharap saudara punya Alkitab dalam smartphone saudara. Amin. Jadi kita perlu dengar firman Kristus. Dengar firman Kristus, baca firman-Nya, maka engkau akan apa? Engkau akan menerima mujizat. Engkau akan menerima manfaat. Engkau akan menerima keberhasilan, pencerahan dari Tuhan. Puji Tuhan, dengarkan firman Allah, maka iman akan timbul ketika kita mendengar firman Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin mencintai firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ketika kami kehilangan iman, biar kami mencari firman Allah. Karena ketika kami mendengarkan firman-Mu, di situ akan timbul iman. Kepercayaan kami kepada Engkau semakin mendalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami, berkatilah umat-Mu sepanjang hari ini. Apa yang menjadi Tuhan, kegiatan kami, pekerjaan kami, biarlah Tuhan Engkau buat berhasil segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Berkati jemaat-Mu yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau menghiburkan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Biarlah mereka juga punya kecintaan akan firman Allah. Terima kasih buat hari yang baru kami akan masuki hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.